Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akrama ahlas sunnah wal jamaah wa adalla ahlal bid'ah wa dhalalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naro al hatoba. Amma ba'du, yang kami muliakan Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur selaku pemangku dan pimpinan Pondok Pesantren Sunan Derajat, stakeholder Madrasah Aliyah Ma'arif 7 Sunan Derajat, pemirsa sekalian rahimakumullah. Pertama, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana nikmat yang begitu banyak yang telah diberikan oleh Allah, dan kita termasuk orang-orang yang dikasihi oleh Allah, sehingga kita diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi penolong dunia dan akhirat, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa sekalian rahimakumullah, di dalam kita mengarungi hidup di dunia itu ada yang namanya penyakit. Penyakit kalau dikelompokkan ada penyakit lahir dan penyakit batin. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah ada yang namanya penyakit batin. Dari sekian penyakit batin itu ada yang namanya hasud. Hasud adalah perasaan tidak senang pada orang lain yang telah mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hasud itu adalah suatu perbuatan yang sangat-sangat berbahaya bagi batin kita, bagi amal kita, dan dalam kehidupan kita. Karena dengan hasud, maka hasud akan bisa melenyapkan semua kebaikan yang pernah kita lakukan selama ini. Jadi apalah gunanya kalau kita ini masih punya namanya sifat hasud. Untuk itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kita jangan sampai kita termasuk orang yang hasud. Karena hasud sebagaimana dalam hadis ini dinyatakan, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat alma ta'kulun naro al hatoba. Hindarilah hasud, karena sesungguhnya hasud adalah bisa memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hasud adalah termasuk penyakit hati yang harus kita hindari, dan sebagian besar di antara kita hanya lebih mementingkan menghilangkan penyakit yang sifatnya rohani jasmani, lupa terhadap penyakit batin kita, yaitu yang namanya hasud. Untuk itu maka kita harus selalu enjoy dengan orang lain yang menerima nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan terhindar dari namanya penyakit hasud.
Berkenaan dengan hasud ini, ada cerita yang melatar belakangi daripada jeleknya orang yang hasud, yaitu suatu ketika iblis yang menyerupakan dirinya sebagai manusia, cara Jawane nyepo dados menungso, bertamulah iblis tadi ke rumahnya Fir'aun. Namanya orang bertamu dengan cara mengetuk pintunya. Dengan mengetuk pintu, bertanyalah namanya Fir'aun, siapa yang datang itu? Siapa yang mengetuk pintu itu? Maka iblis tadi yang bertamu bukan menjawab siapa saya, tapi dia mengatakan, loh katanya kamu Tuhan, kok nggak tahu siapa yang datang? Akhirnya bertemulah tamu yaitu iblis tadi dengan Fir'aun. Kemudian oleh Fir'aun, tamunya dipersilakan masuk ke rumah. Setelah dipersilakan masuk rumah, yang namanya tamu pasti disuguhi. Kemudian setelah disuguhi dengan lengkap, maka ngobrollah dua makhluk Allah tadi. Dari obrolan itu, maka iblis bertanya kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, siapakah orang di dunia yang paling jahat? Siapakah orang yang paling jahat di dunia ini, wahai Fir'aun? Fir'aun tidak menjawab, justru malah Fir'aun bertanya pada iblis, ya siapa ya orang yang paling jahat di dunia ini? Nah, oleh iblis dijawab, ketahuilah bahwa orang yang jahat di dunia ini adalah orang yang hasud. Saya, kata iblis, menjadi seperti ini, menjadi iblis adalah karena saya punya sifat hasud. Di mana hasud saya itu adalah ketika para malaikat disuruh oleh Allah untuk bersujud penghormatan kepada Nabi Adam, saya di antara mereka yang tidak sujud kepada Nabi Adam. Karena saya punya prinsip ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan oleh Allah dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Secara bahan baku, maka saya lebih mulia daripada bahan bakunya Adam. Kenapa saya disuruh sujud kepada Adam? Dengan sifat saya seperti itu, maka saya termasuk orang yang hasud dan dikelompokkan termasuk orang yang paling jahat, mengalahkan daripada jahatnya Fir'aun. Yang dikala itu, orang yang paling jahat mengalahkan daripada kejahatan Fir'aun. Di mana letak kejahatannya? Yaitu Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Begitu jahatnya mengaku dirinya sebagai Tuhan, tapi ternyata dari cerita yang ceritakan tadi, ada yang mengalahkan kejahatan Fir'aun. Siapakah? Yaitu orang yang hasud. Maka dengan materi ini, maka dengan cerita ini, kita semuanya, termasuk saya, juga harus berusaha bagaimana kita menghindarkan diri dari penyakit hati yang namanya hasud. Karena begitu dahsyatnya daripada kejelekan daripada hasud itu sendiri. Apapun amal baik seseorang, kalau masih punya sifat hasud, maka akan menghancurkan dari semua apa yang kita pernah lakukan. Demikian yang saya sampaikan, semoga menjadi obat hati kita semuanya, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.